Sebagai negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Tapi tidak hanya itu, Indonesia juga mengenal berbagai keanekaragaman makhluk gaib. Cerita tentang orang kesurupan, melihat penampakan, atau merasakan kehadiran suatu makhluk bukanlah hal yang asing. Tapi sebenarnya apa sih yang kita lihat pada saat ada penampakan atau bunyi-bunyian yang serem? Apa memang kita sedang bersentuhan dengan dunia lain? Kita memiliki beragam indera, mulai dari apa yang umum disebut panca indera sampai hal-hal lain seperti keseimbangan, rasa sakit, dan kesadaran tubuh, yaitu mengetahui posisi anggota badan kita tanpa harus melihatnya. Tapi, kita tahu bahwa indera manusia memiliki keterbatasan. Mata normal manusia hanya dapat mendeteksi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 430 sampai 770 THz. Rentang spektrum inilah yang disebut spektrum kasat mata atau visible spectrum. Kita juga tidak dapat mendengar ketika ada anjing bersiul kepada anjing lainnya. Sebab, frekuensi dari sinyal suara mereka adalah 23 sampai 54 kHz, sementara batas atas dari sinyal suara yang dapat didengar manusia adalah 20 kHz. Nah, sinyal-sinyal yang ditangkap oleh alat indera tadi akan diproses lagi di otak menjadi persepsi. Jadi, meskipun indera kita menangkap sinyal tertentu, belum tentu itu akan ditangkap oleh persepsi kita. Kita coba sekarang. Apa yang kamu lihat? Ini memang beneran cuma setengah badan atau cuma persepsi kamu aja yang menganggap ini setengah badan? Keadaan seperti ini di mana hanya setengah dari pandangan dapat terlihat disebut hemianopsia yang disebabkan oleh stroke, tumor otak, atau trauma. Ini terjadi karena sinyal yang tertangkap oleh mata kita tidak terolah dengan baik oleh otak kita, sehingga persepsi yang ditangkap kurang dari apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini disebut mispersepsi. Mispersepsi seperti hemianopsia ini menghasilkan persepsi yang tidak utuh. Namun, ada fenomena lain di mana persepsi yang dihasilkan malah lebih dari yang sebenarnya terjadi. Hal ini disebut halusinasi, yakni munculnya suatu persepsi meskipun tidak ada pada realitas dunia luar, melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada. Berbeda dengan imajinasi, halusinasi terjadi bukan karena keinginan dari seseorang, tapi ia terjadi begitu saja dan jenisnya pun beragam. Mulai dari melihat penampakan, mendengar suara aneh, sampai terdistorsinya ruang dan waktu. Nah, dengan berkembangnya teknologi, kita mulai dapat memindai atau melakukan scanning terhadap otak dengan PET dan fMRI, sehingga dapat diketahui bahwa fenomena-fenomena tadi terjadi karena perilaku aneh pada bagian-bagian tertentu di otak. Korteks inferotemporal sebelah kanan berhubungan dengan fungsi pengenalan wajah. Kalau dia beraktivitas secara abnormal, maka seseorang bisa berhalusinasi melihat wajah-wajah tertentu. Sedangkan ketika seseorang berhalusinasi mendengar musik, ada banyak sekali area otak yang aktif. Sebab mendengar musik merangsang banyak sekali area di otak dibandingkan aktivitas lainnya. Halusinasi musik ini dapat disebabkan karena tumor, stroke, aneurisma, infeksi, penyakit neurodegeneratif, racun, atau gangguan metabolisme. Nah, kalau penyebabnya diobati atau berkurang, biasanya halusinasi itu akan segera hilang. Seorang peneliti bernama Olaf Blanke bahkan juga berusaha menyimulasikan apa yang terjadi ketika kita merasakan kehadiran sosok lain. Misalnya, pas kita mendaki gunung, seolah-olah ada pendaki lain di belakang kita. Bahkan fenomena out of body experience atau meraga sukma. Menurut penelitian itu, hal ini terjadi karena kegagalan otak dalam mengintegrasikan berbagai informasi dari indera-indera yang terjadi di temporoparietal junction. Ketika bagian ini terganggu, kita akan gagal untuk menyatukan informasi-informasi tadi. Sehingga perspektif ruang dan pandang kita terhadap diri sendiri telah menyimpang dari yang seharusnya. Jadinya, kita merasa bahwa ada orang lain di sekitar kita, padahal otak kita sedang salah mengira bahwa diri kita ada di situ. Atau pada kasus out of body experience, otak kita gagal melokasikan tubuh kita sendiri, sehingga seolah-olah kita keluar dari badan kita dan melihat diri sendiri. Di sisi lain, halusinasi-halusinasi seperti yang tadi disebutkan biasa dikaitkan dengan pengalaman spiritual, yakni ketika persepsi seseorang meningkat tajam dan merasakan atau mendengar bisikan gaib. Namun sayangnya, dalam dunia modern, banyak manusia mencari jalan pintas untuk mendapatkan pengalaman spiritual, yaitu dengan konsumsi obat-obatan yang mampu mengubah kesadaran diri dari kondisi normal. Tapi, jangan sekali-kali mencoba ya, karena tentunya ada juga risiko dan efek sampingnya. Nah, itu tadi penjelasan dari sisi ilmiah tentang kenapa kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang tidak ada. Tapi, apakah itu semua membuktikan bahwa makhluk gaib itu tidak ada?
Tentu segala eksperimen tadi hanya menunjukkan bahwa ketika kita mengalami suatu bayangan tertentu, penampakan aneh-aneh, atau melihat dunia dengan persepsi ruang, waktu, suara, dan bahkan warna yang berbeda, ada kaitannya dengan aktivitas tertentu di otak. Cuman, itu bukan berarti bahwa hal itu bukan disebabkan oleh makhluk gaib, kan? Ya nggak? Gimana kalau ternyata kelainan di otak itu disebabkan karena makhluk gaib itu bermain-main terhadap saraf di otak kita? Atau malah dia benar-benar menampakkan wujudnya di dunia kita? Masalahnya, sampai saat ini kita belum punya alat yang dapat mengukur keberadaan makhluk gaib secara empirik dan bisa diuji di lab. Maka, kalau kita mau membuktikan secara ilmiah, kita harus bekerja sama dengan makhluk gaib itu sendiri, supaya mau ikut penelitian kita. Tapi, mungkin nggak semudah itu juga, karena jinnya Dimas Kanjeng aja kabur kena gas air mata. Jadi, gimana menurut kamu? Pernah punya pengalaman melihat makhluk gaib? Atau kamu punya ide gimana cara menguji makhluk gaib di lab? Share di komen. Thank you udah nonton video ini. Topik kali ini berkaitan dengan bidang ilmu neuroscience. Kalau kamu ingin tahu lebih dalam tentang neuroscience, kamu bisa lihat link-link di deskripsi. Selain itu, kali ini kita kembali berkolaborasi dengan channel-channel edukasi lainnya. Mau lihat video-video mereka? Klik link-link berikut ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman! Jadi menonton film horor sebetulnya bisa jadi pengalaman yang menyenangkan. Sebuah penelitian di Friedrichshalle University of Jena di Jerman membuktikan bahwa film horor sesungguhnya tidak membuat kita takut. Kalimat ini awalnya digunakan sebagai mantra yang dipercaya dapat menenangkan roh jahat, tapi kemudian mulai digunakan anak-anak saat mencari permen di malam Halloween.